kita angkara mamuja sarupa pidya walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadot kesuam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah banjir di Desa Pancasari Buleleng sisakan lumpur. Kesadaran masyarakat donor darah masih minim. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, akibat hujan deras kemarin malam, kawasan Desa Pancasari kembali dilanda banjir. Sejumlah ruas jalan tampak tertutup air yang mengalir deras. Sejak pagi, tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Buleleng sudah langsung menuju lokasi. Hujan deras yang mengguyur disertai angin kencang dari Minggu 11 Januari 2026 kembali membuat ruas jalan di kawasan Desa Pancasari, Kecamatan Sukosado terkena banjir. Arus air banjir disertai lumpur memenuhi ruas jalan di depan Hotel Pancasari Inn, sehingga arus lalu lintas lumpuh. Tampak semburan air keluar dari gorong-gorong dan meluber ke jalanan. Sementara siang ini di beberapa titik tampak kebun warga yang hancur setelah dilanda banjir dan sebuah mobil masih terjebak di lumpur, serta ujung bukit yang longsor. Tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng Gede Suyase sejak pagi langsung turun ke lokasi. Kalak Suyase menghimbau kepada warga untuk berhati-hati melewati jalan atau mengambil jalan memutar dari arah Singaraja dan Pasar atau sebaliknya. Hingga kini kerugian akibat banjir ini belum bisa dikonfirmasi. Yasri Yuli, Bali TV. Sementara itu pemirsa, seorang laki-laki Parubaya hilang terseret air di gorong-gorong, tepatnya di perempatan lampu merah Pantai Penimbangan Singaraja pukul 9 pagi tadi setelah terjadi laka lantas. Setelah melakukan pencarian selama 8 jam, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Made Serine, seorang pensiunan berusia 59 tahun, bernasib naas. Ia mengalami kecelakaan lalu lintas tepatnya di perempatan Jalan Laksamana Serma Karme Galiran, Desa Bakti Sraga atau perempatan Pantai Penimbangan. Made Serine yang mengendarai sepeda motor Beat menabrak mobil Avanza. Korban Made Serine jatuh dan hanyut ke kali yang pada saat tersebut arusnya cukup deras. Sampai saat ini korban dalam pencarian oleh tim Basarnas Buleleng dan dinas terkait dengan menyisir sungai hingga ke Pantai Penimbangan Singaraja dan daerah-daerah yang dicurigai korban tersangkut. Kita sudah melaksanakan penyisiran dan penyapuan dari irigasi itu sampai ke Muara Uratara. Nah, tadi kita melanjutkan lagi dari arah barat ini yang kita curigai lagi di bawah bangunan ini, kita telusuri masuk ke bawah, sementara masih nihil juga. Kadek Doni menyatakan jika hari ini korban tidak ditemukan, timnya akan kembali menyisir keesokan harinya dengan melihat situasi dan kondisi cuaca. Pemirsa, kabar terbaru menyebutkan setelah melakukan pencarian selama 8 jam, korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia di Pantai Lingga. Yasari Yuli, Bali TV. Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bali memasang sistem alarm peringatan dini banjir di 6 titik rawan di Kota Denpasar sebagai upaya mitigasi pasca banjir bandang yang terjadi pada September 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi banjir, khususnya di wilayah sepanjang aliran Tukat Badung. Enam titik prioritas pemasangan alarm tersebut berada di kawasan Pasar Kumbusari, Jembatan Pasar Bunga Wangaya, Dam Kontrol BWS OP3 Wangaya, Jembatan Wangaya Kampung Muslim, Jembatan Tukat Badung Jalan Hasanuddin, serta Jembatan Tukat Badung Jalan Pekamingan. Kepala Pelaksana BPBD Bali IGD Agung Tejo Busanoyatnya menjelaskan bahwa sistem peringatan dini banjir ini merupakan hasil inovasi BPBD Bali yang dirakit secara mandiri dengan dukungan PLN serta Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB. Sistem tersebut menggunakan sensor ketinggian air yang dipasang di dalam sungai dan terhubung dengan sirine peringatan di atas permukaan. Secara teknis, alarm akan berbunyi mengikuti peningkatan debit air. Memang ada satu PR juga yang belum waktu itu adalah peringatan dini banjirnya, dan mulai kemarin dari 2 hari lalu sudah mulai dipasang prioritas di Tukat Badung dulu di 6 titik itu disiapkan sirine peringatan dini banjir. Harapannya hari ini hari Senin ini selesai. Itu ada 3 kali peringatan, jadi kalau ada airnya naik ada bunyi peringatan bahwa air naik. Kemudian kalau naik lagi ke 86 cm ada peringatan lagi. Tapi kalau naik lagi nanti ada perintah evakuasi. Di setiap titik itu berbeda-beda. Tapi kalau untuk contohnya di Kumbasari itu kalau naik dia 266 cm udah perintah evakuasi. Informasi seperti ini tentu kan harus diberitahukan kepada masyarakat. Nah, setelah selesai memasang ini dilanjutkan dengan sosialisasinya agar masyarakat paham makna dari peringatan itu. Masing-masing alat bekerja independen. Yang penting di sana ada sirennya, kemudian alatnya dengan amplinya plus sensornya, terutama sensor pendeteksi ketinggian airnya. Jadi kalau sensor itu terendam, ya bunyi. Keberhasilan sistem peringatan dini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan dan kepatuhan masyarakat dalam merespon peringatan serta melakukan evakuasi secara cepat dan aman. Yana, Bali TV. Cuaca ekstrim masih mengintai. Akademisi ingatkan penataan ruang jadi akar masalah banjir di Bali. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa
Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tupuah balung, and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi melanda Bali hingga Februari mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sebelumnya telah memprediksi periode hujan berlangsung sejak September 2025 hingga Februari 2026. Oleh karena itu, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana khususnya banjir. Dosen Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Warmadewa Unwar Profesor Putu Rumawan Selain menegaskan, meskipun belum dapat dipastikan apakah intensitas hujan hingga Februari 2025 akan lebih besar, kesiapsiagaan tetap menjadi kunci utama agar masyarakat terhindar dari dampak bencana. Ia mengungkapkan pasca banjir bandang yang terjadi pada 10 September 2025 lalu, hingga kini banjir masih kerap muncul di sejumlah wilayah perkotaan dan kawasan pasar. Meski tidak berskala besar seperti banjir bandang, genangan air dengan ketinggian sekitar 20 hingga 30 cm masih terjadi di beberapa titik. Menurut Profesor Rumawan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko banjir tetap ada meskipun intensitas hujan tidak sebesar pada September lalu. Salah satu penyebabnya adalah hujan yang tidak merata di seluruh wilayah Bali, melainkan terkonsentrasi di kawasan tertentu, terutama wilayah perkotaan. Selain itu, durasi hujan yang cukup panjang pagi sore hingga malam secara berselang turut memperparah genangan. Namun demikian, ia menekankan bahwa banjir tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan. Persoalan mendasar justru terletak pada tata ruang dan pengelolaan lingkungan di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut lanjutnya seharusnya tidak menjadi masalah besar jika didukung oleh sistem drainase yang baik, namun kenyataannya saluran drainase dan irigasi masih saling membebani akibat alih fungsi lahan, termasuk terganggunya aliran subak. Akibatnya air mengalir mengikuti kontur alami menuju daerah yang lebih rendah hingga ke wilayah pesisir. Berkaitan dengan situasi itu sangat signifikan dituding adalah pembangunan perumahan yang katakan agak sporadis ya. Pemilihan lokasi-lokasi itu ada yang 3 rumah, ada yang 10 rumah, ada yang 20 rumah, ada bahkan mungkin di bawah itu. Dan ketika itu ada, mereka membuat akses, membangun infrastruktur yang tidak membuat keterhubungan dengan fungsi-fungsi lain. Sehingga dengan demikian semestinya kita sudah harus membangun perumahan itu di lokasi yang memang bisa didesain menjadi sebuah satelit daripada perkotaan. Yang sekarang ini kan tidak mencar ya. Dan mencar inilah yang menyebabkan salah satu banjir. Bahkan itu yang saya khawatirkan, dia sudah melabrak peraturan menteri.
Ia juga menyoroti pembangunan perumahan yang dinilai sporadis dan tidak terintegrasi dengan sistem infrastruktur kawasan. Pembangunan dalam skala kecil hingga menengah seperti 3 hingga puluhan unit rumah kerap dilakukan tanpa perencanaan konektivitas fungsi lingkungan yang memadai. Profesor Rumawan mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi melanggar regulasi termasuk perlindungan lahan tertentu. Ia mencontohkan kawasan sepanjang daerah aliran sungai Das Ayung yang disebut mengalami kehilangan tutupan hutan akibat alih fungsi lahan untuk perumahan dan pendukungnya. Kedepan ia menilai induk persoalan banjir di Bali hanya bisa diselesaikan melalui penataan ruang yang baik dan berkelanjutan hingga 20 tahun ke depan. Profesor Rumawan juga mengajak para pemangku kebijakan, cendekiawan dan akademisi pengembang untuk duduk bersama merumuskan arah pembangunan Bali yang berkelanjutan. Tim Liputan melaporkan. TPS 3R Lestari Desa Munggu, Kabupaten Badung menjadi contoh pengelolaan sampah berbasis desa. Berkolaborasi dengan desa adat, pengelolaan sampah dilakukan secara mandiri tanpa mengirim ke TPA Suung. Ditemui Senin pagi di lokasi TPS 3R Iketut Darte, Perbekal Desa Munggu menyatakan TPS 3R Jagat Lestari Desa Munggu merupakan hasil kolaborasi pemerintah desa dinas dan 3 desa adat yakni Munggu, Bujango, dan Pande. Kolaborasi ini menjadi pengendalian sampah di seluruh wilayah desa Munggu. Hingga kini TPS 3R melayani hampir 3.400 konsumen dari unsur rumah tangga hingga pelaku usaha. Sejak dibangun pada 2020, TPS 3R menjadi tulang punggung penanganan sampah desa dengan tenaga 67 warga lokal. Mereka bekerja sebagai operator insinerator, petugas angkut, satpam hingga staf administrasi. Setiap hari volume sampah yang dikendalikan mencapai 8 hingga 9 truk atau setara hampir 20 ton per hari, baik sampah organik dan anorganik. Dari jumlah itu, 3 ton sampah organik diolah menjadi kompos. Sisanya dipilah dan diproses hingga residu terakhir dimusnahkan dengan 2 insinerator. Khusus operator insinerator ini bekerja pengelolaan sampah selama 24 jam. Dan juga kita ada pembasmian residunya. Ya, residunya kita ada di belakang sudah ada 2 insinerator yang sampai hari ini baru bisa mengendalikan atau membakar residunya itu 12 ton per 24 jam alias setara dengan 4 truk ya, baru kisaran itu ya, dan butuh biayanya cukup lumayan sangat tinggi ya, sangat tinggi, kisarannya 15 juta per hari. Itu baru bahan bakar LNG-nya, liquid gas itu cukup lumayan besaran yang kita butuhkan biaya di insinerator, belum biaya-biaya yang di operasional ini. Saat ini untuk biaya operasional TPS 3R ini menelan anggaran hingga 450 juta rupiah per bulan. Retribusi dari pelaku usaha di Desa Munggu baru mampu menutup sekitar 190 juta rupiah, sisanya harus ditopang dari APBDes. Khusus warga Desa Munggu tidak dibebani retribusi. Desa Munggu berkomitmen tidak mengirim sampah ke TPA Suung seiring rencana penutupan TPA tersebut. Sampai hari ini kendala kita belum bisa menuntaskan semua sampah yang 20 ton itu per hari, belum bisa. Kita masih baru bisa kendalikan kisarannya 12 sampai 15 ton per hari. Berarti lagi 5 ton masih PR bagi kami. Ya, PR bagi kami, dan operasionalnya juga masih kami tersiok-siok. Bisa tidak kami berlanjut ini, bisa berjalan seterusnya agar bisa tuntas di Desa Munggu. Dengan kolaborasi desa dinas, desa adat, masyarakat, dan pelaku usaha, TPS 3R Desa Munggu diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan berkelanjutan. Winarto, Bali TV. Dalam upaya pengelolaan sampah di TPS 3R Jagat Lestari Desa Munggu Mengui Badung, masyarakat diminta untuk memilah sampah anorganik yang selanjutnya dikumpulkan melalui kadar bank sampah di setiap banjar. Sebagai bentuk apresiasi, pengelolaan memberikan reward kepada masyarakat yang memilah. Perbekal Desa Munggu Iketut Darte mengatakan Desa Munggu terdiri dari
13 banjar dengan sampah yang dihasilkan mencapai 20 ton. Untuk sampah anorganik yang telah dipilah oleh warga, dikumpulkan setiap bulan oleh kader bank sampah di masing-masing banjar, lalu dibawa ke TPS 3R Jagat Lestari Desa Munggu. Sebagai bentuk apresiasi, pengelola memberikan reward kepada masyarakat. Setiap 1 kilogram sampah plastik yang disetor, warga mendapatkan 1 kilogram beras. Sementara itu, sampah organik dicacah menggunakan mesin dan diolah menjadi kompos. Untuk mesin cacah, pihaknya telah mendatangkan alat mesin pencacah dengan kapasitas lebih besar. Namun saat ini belum bisa dioperasikan menunggu aliran listrik kapasitas besar masuk ke TPS 3R. Sedangkan residu sampah dibakar menggunakan 2 insinerator. Sampah anorganiknya yang bisa didaur ulang atau diperjualbelikan, ya itu dikumpulkan setiap bulannya di balai banjar masing-masing. Setiap banjar kita punya kader bank sampah 5 orang. Itu yang mengendalikan yang telah dipilah oleh masyarakat. Organiknya kita bawa ke sini, kita cacah di sini. Mesin Gibri ini untuk pencacahan kompos dan pemilahan sampah, mungkin ada plastiknya, ada besinya, ada pemilahan di sana. Melalui partisipasi aktif masyarakat dan dukungan desa adat, TPS 3R Jagat Lestari diharapkan mampu mewujudkan desa Munggu yang bersih dan mandiri dalam pengelolaan sampah. Winarto, Bali TV. Kami segera kembali dengan informasi kesadaran masyarakat donor darah masih minim. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Persoalan sampah di Bali saat ini menjadi persoalan yang serius. Mundurnya jadwal penutupan tempat pemrosesan akhir TPA Suwo menjadi sinyal darurat bagi seluruh lapisan masyarakat untuk segera beralih ke pengelolaan sampah mandiri secara bijaksana dan menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Akademisi Profesor Putu Rumawan Salain menyoroti bahwa ketergantungan pada TPA tidak lagi bisa menjadi solusi jangka panjang, mengingat adanya pro dan kontra terkait wacana pemindahan pembangunan tempat pemrosesan akhir di wilayah Kabupaten Bangli. Masyarakat diharapkan tidak lagi hanya menunggu kebijakan pemerintah. Ia menyebut kunci utama penanganan sampah saat ini adalah pemilahan di sumbernya. Meski sampah rumah tangga secara kuantitas masih bisa ditangani secara mandiri, tantangan besar muncul pada sampah dari sektor pasar, perkantoran, rumah sakit, hingga limbah bongkaran bangunan. Metode yang dianggap paling jitu akhir-akhir ini adalah penerapan tebing modern di lahan masing-masing rumah. Selain itu, proses biologis seperti budidaya maggot atau cacing juga perlu lebih masif disosialisasikan kepada masyarakat agar mampu mengolah sampah sendiri.
Hal yang patut menjadi perhatian serius, Profesor Rumawan selain menjelaskan adanya perilaku masyarakat yang mencari jalan pintas dengan membuang sampah ke sungai, menegaskan bahwa kebersihan adalah citra utama Bali. Sangat kita harapkan jangan sampai lagi ada masyarakat untuk mencari mudahnya membungkus semua sampah apapun itu lalu melemparnya di sungai atau mengumpulkannya di dekat tempat-tempat sungai. Saya kira ini perlu menjadi catatan. Jadikanlah kita budaya bersih menjadi bagian yang penting karena memang kebersihan menjadi hal yang utama khususnya bagi Kota Denpasar yang menjadi citra Provinsi Bali, kita katakan, yang ada di Kota Denpasar. Dan ini sangat dibutuhkan untuk semua berperilaku budaya bersih tadi sehingga malu membuang sampah di sungai. Jika masih ada hal-hal yang tidak bisa dipungkiri, kenyataan harus membuang sampah. Nah, harapan saya pemerintah bisa membuatkan box atau bak-bak sampah sementara yang berada di akses sekitar sungai sehingga terkumpullah sampah di sekitar itu untuk diangkut kemudian. Itu kalau memang masih ada tanah di sekitar sungai, ada akses mobil untuk bisa mengangkut sampah, lalu yang terpenting kemana sampah itu dibawa, inilah menjadi pertanyaan besar kepada seluruh pihak. Kita berharap pemerintah tidak meninggalkan masyarakatnya atau pembiaran kepada masyarakat mau ngapain aja. Kemudian hal-hal yang lain yang perlu kita lakukan adalah bahwa pencegahan sampah di sungai itu juga selain melarang masyarakat untuk membuang di sungai, kita perlu membuat jaring penangkap sampah. Jaring penangkap sampah kalau bisa di tiap desa atau tiap banjar menjadi kewajiban mereka masing-masing melalui peran serta teruna-teruni yang bekerjasama dengan misalkan lingkungan hidup, bekerjasama dengan kebersihan, bekerjasama dengan PU dan lain-lainnya. Menghadapi tantangan 2 hingga 3 tahun ke depan yang diprediksi akan semakin sulit, ia mengajak seluruh pihak untuk bersatu, serta mendorong peran aktif para pemuda atau teruna-teruni untuk bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, DLH, dan Dinas Pekerjaan Umum, PU, untuk bersama-sama berupaya bersama mencari jalan keluar, bersatu melawan sampah demi menjaga Bali tetap bersih dari sampah. Bunga Widrayani, Bali TV. Kebiasaan membakar sampah yang tidak terpilah ternyata menyimpan ancaman serius bagi kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem. Asap pembakaran sampah mengandung zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan tubuh, terutama bagi seluruh pernapasan dan dapat menyerang organ tubuh lainnya. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Putu Astri Dewi Miranti mengatakan, asap hasil pembakaran sampah mengandung berbagai zat beracun yang berdampak fatal dalam jangka panjang. Ia memaparkan pembakaran sampah yang dicampur sampah organik dan anorganik menghasilkan polutan berbahaya yang tidak hanya merusak udara tapi juga mencemari tanah. Zat-zat berbahaya ini kemudian dapat masuk kembali ke dalam tubuh manusia atau interaksi dengan lingkungan. Ia juga menjelaskan bahwa asap pembakaran sampah mengandung zat-zat berbahaya seperti dioksida, furan, logam berat, dan partikel halus lainnya, sehingga berdampak bagi kesehatan tubuh, terutama gangguan pada saluran pernapasan, serta menyerang bagian tubuh lainnya. Asap yang timbul dari pembakaran itu dia akan mengandung zat-zat yang berbahaya seperti dioksin, furan, terus ada juga logam berat, kemudian zat-zat hasil pembakarannya kecil sekali. Nah, secara akut atau yang paling cepat gitu ya, efeknya ke tubuh itu untuk saluran nafas tentu ya. Jadi yang cepat itu kita bisa batuk. Kemudian gangguan pernapasan lainnya yang cepat itu. Kemudian ke kulit ada juga yang langsung gatal-gatal efeknya. Kemudian ke mata, iritasi mata, mata merah kena asap itu kan seringnya kena asap. Kemudian kalau yang kronis jelas itu banyak sekali efek berbahayanya. Jadi ada bronkitis, kalau kita ke dokter batuknya lama gitu ya, nanti pasti ada ronsen kan seperti itu ditangani. Nah, nanti ada diagnosa yang bronkitis, radang saluran pernapasan bagian bawah. Kemudian belum lagi kalau ada infeksinya,
Seperti itu. Belum lagi jangka panjangnya zat-zat berbahaya itu seperti dioksin dan furan itu karsinogenik menyebabkan kanker seperti itu. Jadi kalau kita lama-lama diamkan di dalam tubuh seperti itu. Kemudian yang rentan tentu kita tahu bahwa anak-anak ini balita, anak-anak itu semua organ tubuhnya kan belum sempurna seperti kita orang dewasa, jelas dia lebih rentan. Kemudian lansia dia kan sudah mulai turun lagi fungsi tubuhnya, jadi semuanya rentan. Kemudian ibu hamil nanti yang paling kita takutkan nih, jadi ibu hamil yang ada di sekitar kita menghirup asap pembakaran sampah itu terus menerus, apalagi sifatnya karsinogenik, tentu kan berpengaruh tidak hanya kepada ibunya saja, janinnya yang dilahirkan nanti seperti apa. Nih, antisipasinya tentu kita punya seperti tadi ada 2 efeknya, kita juga inginnya ada 2 juga penanganannya dari kita sendiri harus aware, harus peduli terhadap lingkungan. Pertama-tama kalau sudah ada sekitar kita yang membakar sampah, lebih baik dihindari ya, tutup pintu, tutup jendela, kemudian hindari keluar dari rumah, kemudian pakai penutup masker lah ya. Kalau ada masker yang biasa, kalau memang harus keluar rumah, tapi kalau ada N95 lebih bagus lagi ya. Kemudian yang berikutnya adalah edukasi lah. Kita kan kalau di sekitar kita tentu kita kenal ya, tetangga, saudara, itu kita sama-sama lah, sama-sama kita melalui membuka di lingkungan, di kepala lingkungan, desa, RT RW, kemudian kita sama-sama berupaya untuk bagaimana kita semua paham bahayanya dari pembakaran sampah yang tidak bertanggung jawab nikel. Kita harus selalu mengedukasi itu, jadi jangan sampai kita hanya jadi korban, kita juga harus bersuara. Dengan memahami bahaya asap sampah, diharapkan masyarakat Bali semakin bijak dalam mengelola limbah demi kesehatan bersama. Bunga dan Kadek Putra, Bali TV. Kesadaran masyarakat mendonorkan darah untuk kesehatan dirasakan sangat minim, sehingga diperlukan keberadaan pendonor pemula. Demikian diungkapkan Ketua Komite Donor Darah Indonesia Provinsi Bali, Ngurah Agung Mulia Harta saat ditemui tim liputan Bali TV di SMA Negeri 3 Denpasar. Ngurah Agung Mulia Harta mengatakan kesadaran masyarakat mendonorkan darahnya masih minim, sehingga berpengaruh terhadap semua golongan stok darah. Dikatakan semua golongan darah diperlukan dalam mengatasi kejadian-kejadian urgen. Diperlukan sosialisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi pendonor agar kebutuhan darah dan stok darah tetap stabil. Gas mencari pendonor-pendonor pemula. Kita mengedukasi apa manfaat donor. Terus terang saja, masyarakat kita kesadaran untuk donor sangat minim. Sehingga setiap ada kebutuhan darah di rumah sakit atau di PMI, keluarga pasien yang harus mencari pendonor pengganti. Oleh karena itu, kita sekarang menyadarkan masyarakat akan pentingnya donor darah untuk kesehatannya sendiri dan juga menyelamatkan pasien. Satu kantong darah whole blood itu bisa menyembuhkan, menyelamatkan 3 nyawa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran untuk mau melakukan kegiatan donor darah dan mau menjadi pendonor sukarela. Dr. Ayu Handayani selaku Kepala Unit Transfusi Darah PMI Denpasar mengatakan sebaiknya seseorang melakukan donor darah tiap 2 bulan sekali sehingga terjadi pertemuan sel-sel darah. Di samping itu, jika rutin melakukan donor darah, dapat mendeteksi penyakit yang diderita seseorang sedini mungkin. Maaf, 2 bulan sekali. Ada hubungannya di samping untuk efek sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama pasien. Terus yang kedua, untuk mengetahui penyakitnya, dia tidak bisa periksa gratis ya. Dengan dia periksa darah, HB tahu, golongan tahu, nanti jenis penyakit yang seandainya terdeteksi saat kita screening, kita panggil, jadi tahu gratis jadinya. Untuk itu, untuk pertumbuhan sel-sel darah merah, tubuh yang baru untuk menambah sehat.
Sementara tokoh masyarakat Rai Tandrimuke berharap donor darah bisa menjadi kebiasaan hidup, lifestyle bagi generasi muda, karena tetes darah bisa menolong sesama. Harapan kita supaya nanti generasi mendatang bergeraklah hatinya untuk bisa menjadi donor darah, karena setiap donor bisa menyelamatkan jiwa manusia. Dikatakan untuk menjadi seorang pendonor darah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sebaiknya berusia 17 tahun ke atas dengan HB 12,5 dan berat badan minimal 45 kg. Agus Sudiatmiko dan Angkat Wirawan, Bali TV. Perketat rekayasa lalu lintas untuk urai kemacetan di Jalan Gatot Subroto Denpasar. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Rupuniki kemarjang disampun anak ke alit nek kulit. Metapang kalau ke baos, mepandes utawi mesangi, mesin drama. Antar Ketua Banjar Jakarta Selatan emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, upaya penguraian kemacetan di sejumlah titik rawan di Jalan Gatot Subroto, Gatsu, Denpasar terus diintensifkan guna memberikan kenyamanan dalam berkendara. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor serta penerapan rekayasa lalu lintas berbasis kondisi faktual di lapangan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kelancaran arus kendaraan di kawasan dengan aktivitas tinggi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Ketut Sriawan mengatakan salah satu rekayasa utama dilakukan di kawasan pusat aktivitas sekitar Living Wood. Berdasarkan evaluasi lapangan, kendaraan dari arah timur yang sebelumnya diperbolehkan belok kanan langsung menuju Living Wood, kini tidak lagi diizinkan. Perubahan tersebut dilakukan dengan pemasangan road barrier atau barrier beton, bekerjasama dengan kepolisian termasuk Polda Bali. Sebagai alternatif, arus kendaraan diarahkan melalui simpang Noja Gatsu, kemudian ke Jalan Seroja, belok kiri di traffic light Kenyeri ke arah timur, dan masuk melalui pintu yang telah ditentukan. Pola ini diterapkan untuk mengurangi titik persilangan kendaraan yang memicu kemacetan. Rekayasa serupa juga diterapkan di simpang Suli yang terhubung langsung dengan Jalan Gatsu. Kendaraan dari arah selatan masih diperbolehkan belok kiri ke arah Sari Gading dan belok kanan langsung, namun dari arah Jalan Ratna, khususnya pada jam sibuk pukul 16.00 hingga 18.00 WITA, kendaraan roda 4 dibatasi untuk tidak bergerak ke arah barat. Pembatasan ini bertujuan mengurangi crossing di simpang tersebut. Untuk menjamin kelancaran lalu lintas di sepanjang Gatsu, khususnya di depan Living Wood, kita melakukan kegiatan
samping pemasangan barier beton, konkret barier untuk membatasi keluar masuk dari Livingwood, dan di Seroja yang dari arah utara tidak boleh belok kiri ke Owongan. Karena yang dari timur yang mau ke Livingwood, dia harusnya minta dia di depan Livingwood belok kanan, kita larang, dia harus masuk ke jalan Raja Saraswati menuju ke Owongan. Sehingga yang dari Owongan, kendaraan roda 4 lurus ke barat, masuk ke Seroja, belok kiri di lampu merah, baru masuk Livingwood. Nah, yang dari Seroja tidak boleh ke timur, nah, sehingga tidak jadi crossing. Nah, di Semajang di belakang Livingwood di Owongan, kami bersama tim sudah memasang juga rambu larangan parkir. Nah, ini juga harus dipatuhi oleh masyarakat sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di badan jalan. Ya. Kedepan di Sub Kota Denpasar akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi rutin di setiap simpang padat, baik melalui penempatan personil maupun pengaturan berbasis area traffic control system, penguatan layanan angkutan umum serta koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah Provinsi Bali juga terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pengendalian lalu lintas di Kota Denpasar. Yana, Bali TV. Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Legian dan sekitarnya, operasi gabungan penertiban ojek online ilegal dan penindakan pelanggaran lalu lintas kembali digelar di kawasan Simpang Jalan Melasti, Legian, Kota Badung pada Minggu malam 11 Januari 2026. Upaya ini bertujuan memberikan keamanan dan kenyamanan wisatawan di kawasan tersebut. Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolsek Kuta ini merupakan kolaborasi lintas sektor bekerjasama dengan tim Polresta Denpasar, Satpol PP, Imigrasi Ngurah Rai untuk pembinaan WNA yang melanggar ketertiban berlalu lintas, Dinas Perhubungan, hingga masyarakat yakni prajuru desa adat. Operasi gabungan ini dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai upaya menjaga keamanan serta menjaga citra pariwisata di kawasan Legian Kota. Terlebih keberadaan ojek online ilegal maupun ojek liar di wilayah Legian mengganggu ketertiban dan kenyamanan wisatawan maupun masyarakat sekitar, serta menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan yang berdampak langsung pada citra pariwisata. Penertiban ini tentu diikuti dengan dua hal ya. Yang pertama itu pembinaan, yang kedua penindakan. Untuk penindakan masalah lalu lintas kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian, karena di sini hadir dari Polresta dan juga dari Lantas Polsek Kuta. Jadi ada kewenangan masing-masing. Kemudian terhadap WNA yang berperilaku buruk itu kewenangan imigrasi atau Tempora. Kemudian kepada yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu ada dipiring dari kepolisian, dari Pol PP Kabupaten Badung dalam ini Pol PP BKU Kecamatan Kuta. Sedangkan dari pihak kita di masyarakat untuk melihat pelanggaran-pelanggaran ketertiban umum, terutama mereka yang ada di jalanan dan tidak melengkapi diri dengan pertama identitas. Pasti karena mereka wajib membawa identitas kalau ada kenapa-kenapa. Kemudian juga kita dalam rangka untuk menegakkan PNP, namanya penduduk non permanen di wilayah Kelurahan Legian. Artinya kegiatan hari ini sama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, jadi terkait dengan ketertiban umum di terapan masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Legian karena merupakan salah satu destinasi pariwisata, sehingga keamanan itu menjadi faktor yang sangat penting sekali untuk kita tetap menjaga stabilitas keamanan yang ada di wilayah Kelurahan Legian. Kapolsek Kuta Kompol Agus Riwayanto Diputra mengatakan penertiban yang dilakukan berupa tilang kepada para pengendara yang tidak menggunakan helm, motor tanpa plat, serta perilaku pengendara yang berpotensi membahayakan keselamatan publik, hingga penindakan kepada ojek liar dan ojol ilegal yang mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan wisatawan maupun masyarakat. Di mana kita akan melakukan penindakan ya berupa tilang, ya jadi seperti yang dapat kita lihat ada beberapa kendaraan yang karena memang tidak menggunakan nomor plat dan juga tidak menggunakan SIM dan juga tidak menggunakan helm. Ini sudah dilakukan penilangan oleh jajaran Satlantas Polresta Denpasar. Kemudian terkait dengan masalah ojek liar yang memang masih sering kita jumpai, ini dengan adanya kolaborasi juga dengan jajaran Satgas dari ojek online tentunya akan memberikan efek deteren ataupun efek jera kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan identitas dari aplikator ojek online tersebut.
yang dimana kemudian mereka tidak berani lagi lah untuk berani beroperasi di kawasan Kute, khususnya di kawasan Legian ini. Para pengendara diberikan teguran secara humanis dan diingatkan kembali mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas. Sukma, Bali TV. Bali dikenal tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu konsep luhur yang syarat makna filosofis adalah batur kalawasan. Secara etimologis, batur dimaknai sebagai dasar atau sila, sementara kalawasan berarti acuan yang berlaku untuk seterusnya bahkan selama-lamanya. Dengan demikian, batur kalawasan dipahami sebagai sebuah dasar pijakan hidup yang menjadi pedoman berkelanjutan dalam menata hubungan manusia dengan alam semesta. Makna batur kalawasan tidak sekedar simbolik tetapi termanifestasi nyata dalam sistem tata kelola alam. Khususnya peredaran dan pengelolaan air, di dalamnya termuat filosofi Satkerti, yakni 6 upaya penyucian dan pemeliharaan keseimbangan jagat raya. Keenamnya meliputi Segarokerti atau kesucian laut, Girikerti kesucian gunung, Wanokerti kesucian hutan, Danukerti kesucian danau, Swikerti kesucian pertanian, sawah, dan Jagatkerti kesucian alam semesta. Filosofi ini menjelaskan siklus air sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling terhubung. Air dari laut atau segara mengalami pemanasan oleh matahari, berubah menjadi embun, kemudian menjadi awan. Awan yang menebal menjadi mendung, akhirnya menurunkan hujan. Air hujan tersebut diterima oleh gunung atau giri, lalu dialirkan dan disimpan oleh hutan atau wano yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan alam. Dari hutan, air mengalir dan tertampung di danau sebelum dimuntahkan ke sungai yang dalam istilah Bali disebut luah. Air sungai inilah yang kemudian dipinjam manusia untuk kehidupan, terutama dalam proses pengolahan lahan tegalan dan ladang. Air yang digunakan di ladang disebut saluah, yang kemudian berkembang menjadi sistem persawahan atau sawah. Itulah wujud nyata dari Swikerti, yakni pemuliaan pertanian sebagai sumber kehidupan. Yang mengolah sawah itu manusia dan binatang, hasil olahan itulah yang membuat menjadi Jagatkerti. Nah, Jagatkerti ini setelah Swikerti dimuntahkan lagi melalui buit atau natak yes, sawah-sawah yang di buit dikembalikan ke sungai lagi. Nah, air sungai kembali ke laut. Nah, inilah siklus perputaran air, inilah yang menjadi dasar filosofi bagaimana penataan Jagatkerti atau kesejahteraan di Bali ini sendiri. Keseluruhan rangkaian ini menunjukkan bahwa batur kalawasan bukan hanya konsep filosofis, melainkan pedoman hidup yang mengajarkan keseimbangan, keharmonisan, dan keberlanjutan. Manusia ditempatkan bukan sebagai penguasa alam, melainkan sebagai bagian dari siklus alam itu sendiri, yang wajib menjaga, merawat, dan mengembalikan kesucian setiap unsur kehidupan. Di tengah tantangan modernisasi dan eksploitasi alam, nilai-nilai batur kalawasan dan Satkerti menjadi pengingat penting akan jati diri Bali, sebuah warisan leluhur yang relevan sepanjang masa, sebagai dasar dan acuan hidup demi keberlangsungan alam dan generasi mendatang. Hendra, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik dari Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu rahayu rahayu, amitabha. Bapak Ibu, para stakeholder, mitra kerja yang tumbuh berkembang bersama kami dengan mengucap rasa penuh syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ideng Yang Widiwasa. Kami, manajemen dan seluruh keluarga besar Bank BPR Kanti menyampaikan rasa apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan serta kerjasama yang telah terjalin sepanjang tahun 2025 dan tentu dalam pemenuhan rencana bisnis bank. Capaian ini merupakan hasil komitmen bersama, sinergi yang terbangun berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja perusahaan secara prudent dan berkelanjutan. Semoga keberhasilan yang telah diraih menjadi kesuksesan bagi kita semua, serta kerjasama yang strategis ini diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui kerjasama yang semakin solid pada tahun-tahun mendatang, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendukung penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta pertumbuhan usaha yang sehat dan berkesinambungan. Om Santi 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 Om. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Perkembangan AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan kian pesat dan mulai dimanfaatkan di berbagai bidang. Teknologi ini mampu menghasilkan konten video, teks, hingga gambar yang menyerupai aslinya. Namun di balik manfaatnya, penyalahgunaan AI kini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Terhadap aturan di bidang pendidikan. Ditemui belum lama ini di kampus akademisi ITB Stikom Bali, Profesor Evi Triandini menjelaskan bahwa AI merupakan teknologi yang diciptakan manusia dan pada dasarnya bersifat netral. AI dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kreatif seperti produksi, konten digital selama digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai etika. Menurutnya, berbagai penyimpangan yang belakangan muncul seperti manipulasi gambar, video palsu, hingga pencemaran nama baik melalui teknologi AI sejatinya kembali pada perilaku manusia sebagai pengendali teknologi, serta peran pemerintah dalam memberikan edukasi dan regulasi yang jelas kepada masyarakat. Jika penyalahgunaan tersebut sampai merugikan pihak lain, maka jalur hukum menjadi langkah yang sah untuk ditempuh. Sebaiknya dari teman-teman ya, mungkin dari pemerintah gitu ya Pak ya, bagaimana kita berteman dengan AI gitu ya untuk kepentingan yang memberikan kemanfaatan. Jadi kalaupun terjadi penyalahgunaan teknologi AI dalam keseharian, nah ini manusianya nih Pak yang harus kita ajak untuk menyikapi bagaimana kita menggunakan AI itu dengan bijak. Kalau memang penyalahgunaan itu misalkan nih membuat sebuah produk yang merugikan orang lain, misalkan nama baik, bahkan berdampak pada mungkin di sebuah
perusahaan gitu ya, istilahnya itu berdampak ke menjatuhkan kredibilitas seseorang gitu ya, harus ditindaklanjuti Pak, sesuai dengan aturan hukum yang ada, karena itu kan sudah menyalahi aturan Pak. Melalui laman Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber menyatakan bahwa penyalahgunaan AI termasuk pembuatan konten deepfake, manipulasi foto atau video, serta penggunaan identitas orang lain tanpa izin dapat dijerat Undang-Undang ITE dan pasal pidana lainnya. Sepanjang tahun terakhir, Bareskrim menerima sejumlah laporan masyarakat terkait konten digital hasil manipulasi AI yang digunakan untuk penipuan, pencemaran nama baik hingga konten asusila. Sementara itu, Polda Bali juga mencatat adanya laporan kasus kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi AI, khususnya melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat. Kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih waspada, tidak mudah percaya pada konten visual yang belum terverifikasi, serta segera melapor jika menjadi korban. Pihak kepolisian menegaskan pemanfaatan AI yang bertujuan positif tetap didukung. Namun setiap bentuk penyalahgunaan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Edukasi, literasi digital, dan kesadaran masyarakat menjadi kunci agar teknologi canggih ini tidak berubah menjadi ancaman. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, proses evakuasi bangkai seekor paus terdampar di perairan Pantai Lovina sekitar 500 meter dari patung lumba-lumba berjalan dengan lancar siang tadi. Menurut Klan Banjar Dinas Kalibukbuk Gede Suarjana, bangkai paus sepanjang 1,5 meter tersebut terdampar sekitar pukul 21.30 WITA tadi malam dalam kondisi membusuk dan ditemukan oleh warga setempat yang kebetulan sedang memantau cuaca yang tidak bersahabat, angin kencang dan hujan deras sedang terjadi di sekitar pantai. Evakuasi karena di sana di dalam evakuasi ini kami melibatkan kelompok-kelompok warga kita yang ada di sini, itu kelompok nelayannya, kelompok snorkeling dolphin, Yayasan Bayu Milir, desa administrasi, dan juga desa adat, serta ada relawan nanti yang bisa mendanai ini. Dia menjelaskan bahwa selama ini belum pernah ada paus yang terdampar, sehingga untuk meminimalisir bau yang mengganggu warga, bangkai paus tersebut oleh warga kemudian dikubur di sekitar pantai untuk mencegah bangkai tersebut kembali terdampar di pantai. Yasri Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Husada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.